Baik pemirsa, kita masih di Damai Indonesiaku. Seperti tadi kita mendengarkan bersama-sama di segmen 1 bersama Ustazah Nurul. Bagaimana mentaati kewajiban seorang istri, mentaati seorang suami. Lalu bagaimanakah kita di segmen kedua ini kita akan mendengarkan bersama-sama kewajiban berbakti kepada orang tua setelah menikah oleh Ustazah Yati Priyati. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Anak sehat? Suami sehat? Mantu? Dompet? Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini saya akan menambahkan apa yang disampaikan guru kita. Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada pilihan pasangan hidup atau orang tua, saya ingin menggarisbawahi di sini Bu, bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua jiwa, dua hati bersama dalam melabuhkan rumah tangga. Ingat, dengan adanya pernikahan bersatu dua keluarga besar. Penting itu. Maka ketika terjadi benturan, terjadi gesekan, sadarilah awalnya bagaimana kita. Awalnya niatnya untuk apa? Jadi ketika ada seorang suami mengatakan, pilih aku atau orang tuamu, pilih aku atau ibumu, ada pertanyaan besar. Niat dari awal tahu enggak? Emang istri keluar dari lubang tanah? Banyak sekali hal yang perlu kita pelajari, bahwa berbakti kepada orang tua tadi sudah diuraikan oleh guru kita. Tapi pada sisi lain, perempuan itu ada 4 keutamaan. Yang pertama, seorang wanita itu adalah hamba Allah yang punya kewajiban untuk menyembah Rabb-Nya. Yang kedua, seorang wanita itu anak dari kedua orang tua yang punya kewajiban berbakti kepadanya. Allah sampaikan itu Bu di dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bahkan urutannya setelah menyembah Allah, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, seorang wanita adalah milik suaminya ketika dia sudah menikah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kabarkan keutamaan suami di dalam surah An-Nisa ayat 34. Bu, ar-rijal tadi disampaikan oleh qari'ah kita. Siapa ar-rijal ini? Semua laki-laki yang punya tanggung jawab pada istri. Namun imam di sini bukan imam yang otoriter. Imam yang benar-benar bikin istri jadi nggak bisa bergerak. Dulu waktu bujangan bisa ngaji kemana-mana, udah nikah dikandangin sama suaminya. Dulu waktu ngaji Bu, kemana melangkah diberi kebebasan oleh orang tua. Cari guru sebanyak-banyaknya, begitu menikah hilang. Ditanya sama temennya, kemana ya teman kita? Kagak boleh kemana-mana sama lakinya. Beli gula putih aja izin. Melangkah satu langkah ke rumah tanpa izinku, neraka. Lah kita calon neraka banget ya Bu. Kalau suami banyak ngomong neraka, ngomongnya balikin kayak gini, bang. Kalau saya ini masuk neraka, imamnya kan abang, pasti Allah akan nanya, imam makmum kenapa masuk neraka? Kan kagak mau tuh imam diseret juga. Ini satu pelajaran nih Bu, bahwa kepemimpinan yang Allah hadirkan kepada seorang suami bukanlah kepemimpinan yang otoriter. Istri enggak boleh kemana-mana, sami'na wa ata'na, di rumah aja. Betul, memang di rumah terjaga kehormatan, tapi betapa banyak istri yang di rumah ternyata juga kebablasan kehormatannya. Yang penting bukan di rumah atau di dalam rumah, tapi apa kata Allah? Fassalihatu
qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solehah itu yang mana? Yang taat pada suaminya, yang Allah jaga kehormatannya karena dia mampu menjaga kehormatannya. Karena itu posisi sebagai istri, jangan sering ditakut-takuti. Awas kalau nyari suami yang benar ya. Kenapa? Kalau nggak benar tadi penjara. Karena kan surganya istri ada di suami. Dulu waktu kita bujangan surganya ada di orang tua. Bahwa setelah kita menikah jangan lupa kewajiban kita pada orang tua kita juga tetap ada. Iya Bu. Jangan kita berpatokan pada kata gini, suami ada di rumah, orang tua nyuruh ke rumah. Kata suami, jangan mah, saya butuh kamu seharian di rumah. Jangan pergi, bukankah kita bisa bicara? Sesuatu yang dikatakan kepemimpinan adalah tanggung jawab yang tidak pernah mengabaikan hak-hak orang yang dipimpinnya. Makanya ketika udah nikah ada persatuan apa? Sama rasa. Rasanya apa? Rasa sama-sama cinta pada orang tua. Kalau seorang istri dikekang bertemu orang tua, harus memilih orang tua dan suami. Engkaulah cintaku. Tapi orang tua adalah penyebab aku hadir ke dunia ini. Tidak ada ketaatan seorang anak yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa punya istri solehah juga adalah didikan orang tuanya. Di akhir surah An-Nisa ayat 1 tadi Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ingat, jangan takabur, bulan madu ngeunah, kata Ustazah Aah. Ngeunah ya, enak, ibunya bingung, nih anak 2 minggu udah gak ada kabarnya. Bu, 2 minggu abis nikah orang tua gak dikabarin. 2 tahun bolak-balik mulu ke rumah. Yang laki ngomong, mah kenapa? Ternyata istriku masakannya gak kayak mama. Pulang dia, kangen masakan mama. Bulan madu lupa sama kita. Bu, 2 tahun ingat lagi sama kita. Karenanya itu Allah ajarkan, jangan lupa silaturahim. Kenapa? Arham, jamak dari rahim. Ini anugerah Allah, makanya jangan putuskan sesuatu yang Allah udah cintai. Apa itu? Hubungan rahim itu hubungan cinta. Kata Nabi, ar-rahim mu'allaqatun fil arash. Cintaku dalam rahim itu tergantung di aras. Paman qata'ani qata'ahullah, wa man wasolani wasolahullah. Bahkan suami mestinya nanya, ma, sepertinya kamu udah 2 bulan gak ke rumah ibu. Tegor, bukannya saya gak mau ke rumah emak ya, kenapa? Duitnya kagak ada. Kan kagak enak datang ke rumah orang tua, mangga 2 kilo acan kagak dibawa. Betul Bu? Mau minta emang suami lagi WFH. Apalagi lagi dirumahkan Bu, kangen mah kangen sama orang tua. Tapi pengennya kan kalau datang ke orang tua meresen, kalau kata orang Betawi mah. Betul, 2 kilo jeruk mah kudu dibawa. Makanya pembatasan sebagai qawam tidak mengikat hak-hak sebagai suami. Tidak memberikan batasan-batasan yang Allah sendiri merasakan bahwa sebagai seorang istri tak akan pernah mampu kita dipisahkan dan dijatuhkan pilihan. Pilih suami atau orang tua karena keduanya sama-sama berharga Insya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan dan juga sama-sama kita dengarkan dari Bunda Yati Priyati tadi. Betapa indahnya ketika suami istri sama-sama mempunyai rasa yang sama, yaitu rasa cinta dan juga rasa sayang kepada orang tua kita. Insya Allah akan indah sekali rumah tangga yang kita jalani. Nah pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 nanti kita dan juga saya yakin masih banyak pertanyaan dan juga ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di antara kita. Manakah yang didahulukan? Kita berbakti kepada orang tua atau pasangan kita. Tetaplah di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali.